Tak ada yang menyangka, negeri yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, kini terpuruk di hadapan dunia. Hanya dalam 12 hari, serangan besar-besaran menghantam jantung negaranya, melumpuhkan ekonomi, meruntuhkan kepercayaan rakyat, dan menjadikan kota-kotanya seperti medan perang. Tapi yang lebih mengejutkan, dunia tidak menangis, dunia justru menyaksikan dalam diam, dan sebagian menertawakannya. Inilah kisah fiktif dramatis tentang bagaimana sebuah bangsa kuat akhirnya merasakan pahitnya luka yang dulu hanya dialami oleh mereka yang tak pernah didengar. Apakah ini karma sejarah? Atau titik balik menuju kedamaian yang selama ini diabaikan? Langit di atas Tel Aviv tiba-tiba memerah saat mentari pagi belum sempurna menyingsing. Warga yang terbiasa dengan rutinitas tenang mendadak dikejutkan oleh raungan sirene panjang, diiringi ledakan-ledakan yang mengguncang bumi. Dalam hitungan detik, suara gemuruh dari puluhan rudal dan drone membelah angkasa, menghantam fasilitas penting negara. Tak ada yang menyangka, serangan besar seperti ini bisa menembus sistem pertahanan yang selama ini dibanggakan. Di jalanan, orang-orang berlarian, menangis, dan saling mencari keluarganya. Rumah-rumah retak, jendela pecah, dan langit dipenuhi asap hitam tebal. Beberapa tempat yang dianggap sebagai pusat pertahanan dan komando tak luput dari serangan. Tidak hanya rudal, namun juga serangan digital yang mengacaukan jaringan komunikasi dan membuat ATM serta layanan publik tidak bisa digunakan. Ketika listrik padam dan jaringan seluler lumpuh, rasa panik menjalar lebih cepat daripada api yang membakar gedung-gedung terbakar. Semua saling bertanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di ruang kendali militer, para petinggi terlihat gelisah. Peta digital mereka menampilkan puluhan titik merah, tanda bahwa pertahanan negara sedang diterobos dari segala arah. Salah satu jenderal hanya bisa menggelengkan kepala, menyadari bahwa skenario terburuk yang selama ini hanya ada dalam simulasi kini menjadi kenyataan. Laporan korban berdatangan, dan angka itu terus bertambah. Mereka tidak sedang menghadapi serangan biasa. Ini adalah awal dari bencana besar. Sementara itu, dunia mulai gempar. Siaran langsung dari media internasional menunjukkan warga bersembunyi di stasiun bawah tanah. Ibu-ibu menggenggam erat anak-anak mereka, dan suasana mencekam merata di hampir seluruh penjuru negeri. Negara-negara sekutu mengeluarkan pernyataan hati-hati, tak ada yang ingin ikut campur terlalu dalam. Dunia menyaksikan dengan mata terbuka dan pikiran yang bertanya-tanya. Apakah ini awal dari akhir? Di balik layar media sosial, ribuan komentar bermunculan. Banyak yang menunjukkan keprihatinan, tapi tak sedikit pula yang mengungkapkan bahwa ini mungkin bentuk peringatan dari sejarah yang lama terluka. Beberapa akun dari wilayah konflik yang selama ini hidup dalam tekanan, menyampaikan doa dan harapan mereka agar dunia menyadari betapa penderitaan bisa berbalik arah. Bagi mereka, hari itu bukan hanya tentang ledakan, tapi juga tentang keadilan yang mulai bersuara. Seorang ibu tua yang kehilangan rumahnya hanya bisa duduk di trotoar sambil memeluk foto anaknya yang sedang bertugas di wilayah perbatasan. Matanya kosong, wajahnya penuh debu, dan bibirnya bergetar mencoba berdoa. Kami selalu diajarkan bahwa kami tak terkalahkan. Ucapnya lirih, seakan berbicara kepada dirinya sendiri. Namun pagi itu, banyak warga menyadari bahwa rasa aman yang selama ini mereka yakini, ternyata hanya ilusi. Tak jauh dari situ, seorang pemuda berusia 20 tahun merekam kehancuran yang terjadi di sekitarnya dengan ponselnya. Suaranya bergetar ketika ia berkata, "Ini bukan film, ini nyata." Video itu viral dalam hitungan jam, dan menjadi simbol dari bagaimana negeri yang dulunya dianggap kuat, kini tengah berjuang memahami rasa takut yang selama ini hanya mereka saksikan dari jauh. Tak ada yang menyangka bahwa dalam satu malam, keadaan bisa berubah begitu drastis. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah modern negeri itu, rakyat merasakan bagaimana rasanya menjadi korban. Bukan karena lemahnya teknologi, tetapi karena kekuatan keyakinan dan kesabaran yang sudah terlalu lama diabaikan. Langit pagi berubah menjadi peringatan, dan tanah yang mereka injak kini menyimpan duka yang mendalam. Perjalanan menuju kehancuran baru saja dimulai,
dan dunia hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi dalam hari-hari berikutnya. Keesokan harinya, ketika asap masih menggantung di langit dan reruntuhan belum tersapu bersih, pasar keuangan dalam negeri resmi dinyatakan kolaps. Nilai mata uang nasional anjlok tajam, lebih dari separuh dalam semalam. Para investor asing melakukan penarikan dana secara besar-besaran, menyebabkan keruntuhan sistemik pada bursa saham. Bank-bank swasta memblokir transaksi digital, dan antrean panjang mulai terlihat di depan ATM yang sebagian besar tidak lagi berfungsi. Pedagang kecil di pasar mulai menaikkan harga kebutuhan pokok karena logistik tak lagi berjalan. Truk-truk distribusi bahan makanan tak bisa keluar dari gudang akibat kerusakan jalan dan pembatasan wilayah. Di supermarket, rak-rak kosong menjadi pemandangan harian. Ketakutan baru muncul, kelaparan. Rakyat yang terbiasa hidup nyaman kini mulai merasakan keresahan yang selama ini hanya mereka dengar dari berita tentang wilayah konflik lain. Media-media besar di luar negeri menyoroti krisis ini dengan tajuk yang mengejutkan. Beberapa menyebutnya sebagai kejatuhan sang raksasa, sementara yang lain menulis, ketika mereka merasa apa yang selama ini mereka berikan. Dunia mulai mengingat kembali semua luka lama yang belum sembuh, dan di media sosial, suara-suara nyaring mulai terdengar. Ini adalah akibat dari sejarah panjang ketidakadilan yang telah berlangsung puluhan tahun. Di Timur Tengah, banyak tokoh masyarakat dan warga biasa menyampaikan pesan damai sambil mengingatkan dunia akan realitas yang selama ini dilupakan. Mungkin inilah saatnya mereka mengerti bagaimana rasanya kehilangan rumah, kehilangan harapan, ucap seorang tokoh dari wilayah yang selama ini menderita dalam sunyi. Kata-katanya dibagikan ribuan kali, menjadi simbol keheningan yang akhirnya berbicara. Pemerintah dalam negeri mengadakan siaran pers darurat. Di layar kaca, Perdana Menteri muncul dengan wajah tegang, suaranya bergetar saat mengumumkan pembekuan semua aktivitas ekonomi nasional. Ia meminta rakyat untuk tetap tenang, namun justru kalimat itulah yang memicu kekacauan baru. Rakyat tidak lagi percaya pada narasi optimisme. Yang mereka rasakan hanyalah keterpurukan. Di jalanan Tel Aviv, para pengemudi ojek dan taksi mogok, sementara para buruh berbondong-bondong turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan, "Kami juga ingin hidup layak." Tidak ada bentrok, tapi wajah-wajah mereka mencerminkan kelelahan dan kebingungan. Mereka bukan bagian dari keputusan perang, namun kini ikut menanggung beban yang mereka tak pahami sepenuhnya. Seorang janda muda yang bekerja sebagai guru taman kanak-kanak kehilangan gajinya karena sistem gaji elektronik macet. Ia hanya bisa duduk di ruang kelas kosong, memandangi kursi-kursi kecil yang tak lagi terisi. Anak-anak tidak datang hari ini. Mungkin besok pun tidak, gumamnya, sebelum menunduk dan menahan tangis. Kisah-kisah seperti itu menjadi potret nyata bagaimana perang tak hanya menghantam gedung, tapi juga merobek kehidupan manusia dari dalam. Sementara itu, dari belahan dunia lain, tawa sinis terdengar. Beberapa tokoh politik dan aktivis internasional yang selama ini vokal soal hak asasi manusia mengunggah sindiran tajam. Dulu mereka bilang semua baik-baik saja di tanah Palestina. Sekarang, bisakah mereka bilang hal yang sama untuk negeri mereka sendiri? Dunia tak lagi hanya menonton. Kini mereka berbicara, mengingatkan, dan menyampaikan bahwa mungkin ini adalah titik balik sejarah. Tak sedikit pula yang menyerukan kedamaian, berharap negeri yang sedang runtuh ini bisa belajar untuk tidak lagi menyakiti yang lemah. Seruan damai itu bukan untuk menghentikan balasan, tapi untuk menghentikan lingkaran kebencian yang sudah terlalu panjang. Namun di dalam negeri, rakyat belum sempat mendengar suara-suara itu. Mereka masih sibuk bertahan, mencari makanan, mencari air bersih, mencari kepastian. Negeri itu baru saja memasuki musim kelam, dan bayang-bayang kehancuran belum menunjukkan tanda akan berhenti. Di layar televisi yang masih berfungsi di beberapa rumah, seorang pembawa berita berkata dengan suara pelan, "Kita sedang menghadapi hari-hari paling gelap dalam sejarah modern bangsa ini." Kamera kemudian menyorot gambar anak-anak tidur di tempat penampungan darurat, beralaskan tikar lusuh dan selimut sumbangan. Dan di luar jendela yang pecah, langit tampak muram,
seolah turut bersedih atas apa yang sedang terjadi. Di tengah kehancuran yang melanda tanah yang dulu disebut tak terkalahkan, ribuan kilometer dari sana, di sebuah rumah sederhana di Gaza, seorang ibu tua menatap layar ponsel retaknya. Ia menyaksikan gambar-gambar bangunan megah yang runtuh, jalanan yang porak-poranda, dan rakyat yang berlarian dalam ketakutan. Tangannya bergetar, air mata mengalir pelan, bukan karena senang, tapi karena akhirnya dunia bisa melihat bahwa luka tidak hanya berdiam di satu sisi. "Mungkin inilah jawab dari doa kami selama ini," bisiknya lirih. Anak-anak kecil di kamp pengungsian bersorak ketika mendengar berita bahwa sistem keuangan negeri itu lumpuh. Bukan karena mereka membenci, tetapi karena untuk pertama kalinya, penderitaan mereka tak lagi sunyi. Mereka menyambut kabar itu dengan tepuk tangan, seperti seseorang yang baru saja dibebaskan dari ketidakadilan yang tak pernah terdengar. Di sekolah darurat, guru mereka berkata, "Bukan ini yang kami harapkan, tapi mungkin ini satu-satunya jalan agar dunia mendengar." Di masjid-masjid yang dulu sering tertutup oleh suara dentuman, kini suara doa bergema lebih khusyuk. Para pemuka agama tak mengajak untuk membalas, melainkan bersyukur bahwa keadilan memiliki cara sendiri untuk berjalan. Seorang pemuda yang kehilangan seluruh keluarganya dalam serangan bertahun-tahun lalu, kini berdiri di antara reruntuhan, menatap ke langit sambil berkata, "Aku tidak pernah mengira akan melihat hari ini datang." Ia tidak menari di atas derita orang lain, tapi menemukan pelipur luka yang lama tertanam. Media sosial di Palestina dipenuhi dengan ungkapan syukur, bukan ejekan. Gambar-gambar bendera putih dengan tulisan, "Keadilan akhirnya menyapa," menjadi simbol baru yang menyebar cepat. Beberapa pemuda menulis puisi, sebagian lain mengirim video ucapan damai. Mereka tahu dunia kini memperhatikan, dan ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bukan monster, bukan ancaman, hanya manusia yang selama ini meminta didengar. Di kamp pengungsian, makanan masih terbatas, air bersih tetap langka, dan suara drone masih sering mengganggu malam. Namun untuk pertama kalinya, anak-anak bisa tidur dengan senyum kecil. Mereka bermimpi bahwa mungkin esok tidak akan ada lagi bom yang meledak, atau suara tangis di tengah malam. "Hari ini bukan kemenangan, tapi harapan," kata seorang ayah yang kehilangan kaki saat konflik dulu. Ia menatap anaknya bermain, seolah menyaksikan masa depan baru sedang ditulis. Sebagian media dunia mulai menggali lebih dalam tentang akar dari konflik panjang ini. Video-video lama yang dulu diabaikan kini kembali diputar. Anak-anak yang menangis kehilangan orang tuanya, sekolah yang hancur karena serangan, dan wajah-wajah lelah yang selama ini dianggap biasa. Simpati mulai tumbuh, dan opini publik bergeser. Suara-suara yang dulu dibungkam mulai mendapat tempat. "Apakah ini yang mereka rasakan selama ini?" tanya salah satu pembawa berita barat dengan suara parau. Di sela-sela kabar kehancuran yang terus berlanjut, Palestina mulai mengirimkan pesan resmi ke PBB dan organisasi dunia, bukan untuk menuntut balas, melainkan untuk menyerukan gencatan senjata jangka panjang. Mereka meminta dunia memanfaatkan momentum ini untuk membangun perdamaian yang adil. "Kami tidak ingin membalas dengan darah, kami ingin hidup dengan martabat," ujar seorang perwakilan yang diwawancarai secara langsung. Malam itu, di sebuah kamp di Rafah, puluhan orang berkumpul menggelar doa bersama. Suara azan menyatu dengan isak tangis dan lantunan doa penuh harap. Tak ada perayaan besar, hanya nyala-nyala kecil dari lilin yang ditiup angin padang pasir. Di ujung kerumunan, seorang anak perempuan menggambar bintang dan bulan di tanah, sambil berkata, "Kalau mereka tahu rasanya, mungkin mereka tak akan melakukannya lagi." Dunia perlahan memahami bahwa keadilan tidak bisa dibungkam selamanya. Mungkin butuh waktu, butuh air mata, dan butuh kehancuran di pihak yang kuat untuk menyadari betapa berharganya damai yang dulu dirampas. Palestina tidak bersorak di atas puing-puing musuhnya. Mereka hanya mengangguk, memeluk satu sama lain, dan berkata dalam hati, "Inilah suara kami." Akhirnya terdengar. Di pusat kota Tel Aviv, gedung-gedung yang dulu menjulang megah kini berdiri dengan kaca-kaca pecah dan dinding menghitam.
Jalanan yang biasa dipenuhi kendaraan dan hiruk-pikuk bisnis kini berubah menjadi lorong sunyi berisi puing-puing dan kendaraan terbengkalai. Orang-orang berjalan tertunduk, sebagian besar membawa tas-tas besar, bukan untuk berlibur, melainkan mengungsi. Kota yang dulu dikenal sebagai simbol kemajuan, kini terlihat seperti kota hantu yang ditinggalkan oleh harapan. Pemerintah mencoba menenangkan rakyat dengan pidato dan janji pemulihan, namun rakyat sudah terlalu lelah untuk percaya. Di luar gedung parlemen, demonstrasi terjadi tiap malam. Bendera-bendera dibakar, spanduk bertuliskan, "Kami tidak percaya lagi," dikibarkan tanpa rasa takut. Mereka tidak hanya marah pada musuh yang menyerang, tapi juga pada pemimpin yang terlalu lama membanggakan kekuatan, hingga lupa pada kemanusiaan. Kesombongan itu kini berbalik menjadi luka. Di rumah-rumah sakit, para tenaga medis kewalahan. Ruang ICU penuh, pasokan listrik tak stabil, dan obat-obatan mulai menipis. Dokter-dokter muda yang dulu bangga dengan teknologi canggih kini bekerja dengan senter dan alat seadanya. Beberapa pasien harus dirawat di lorong karena ruangan penuh. Tangis tak lagi bisa disembunyikan. Seorang perawat berkata lirih, "Dulu kami hanya menonton penderitaan orang lain lewat layar. Sekarang, kami hidup di dalamnya." Rakyat kelas atas yang dulu menjadi wajah negara, mulai meninggalkan tanah kelahiran mereka. Mereka memborong tiket pesawat, mencari suaka ke negara-negara yang dulu menjadi rekan bisnis dan politik. Namun dunia tak lagi menyambut dengan tangan terbuka. Banyak negara diam, sebagian lainnya menolak, dan beberapa bahkan berkata secara terbuka, "Waktunya kalian merasakan sendiri akibat dari kebijakan kalian selama ini." Di sekolah-sekolah, kegiatan belajar mengajar dihentikan. Anak-anak duduk diam di rumah, menatap televisi yang hanya menampilkan berita krisis. Mereka bertanya, "Kenapa kita diserang?" Tapi tak semua orang tua mampu menjelaskan. Beberapa memilih diam, yang lainnya menangis dalam diam. Generasi baru sedang tumbuh di bawah bayang ketakutan, rasa takut yang dulu hanya dialami oleh mereka yang hidup di balik tembok yang tak terlihat. Di media internasional, suara para korban di Palestina mulai lebih didengar. Kisah-kisah mereka disandingkan dengan gambar kehancuran di Tel Aviv. Dunia melihat perbandingan itu, dan mulai mengerti bahwa tragedi tidak pernah memiliki satu wajah. Ketika ketakutan merata, simpati pun berubah arah. Beberapa media barat yang dulu berpihak, kini mulai bersikap netral. "Mungkin kita selama ini buta," tulis editorial salah satu surat kabar ternama. Para pemimpin negara itu mulai terpecah. Di antara mereka ada yang ingin melanjutkan perlawanan, namun banyak yang sudah mulai menyerukan penghentian konflik. Mereka menyadari bahwa perang ini tidak bisa dimenangkan dengan senjata. Yang hancur bukan hanya bangunan, tapi juga hati rakyat, ucap seorang anggota parlemen muda dalam pidatonya yang viral. Ia mendapat banyak dukungan, namun juga ancaman. Di sisi lain, para tentara yang kembali dari garis depan membawa lebih dari sekadar luka fisik. Mereka membawa trauma yang sulit dilupakan. Beberapa di antaranya mengundurkan diri, menolak kembali ke medan perang. Seorang prajurit menulis di buku hariannya, "Aku dilatih untuk bertempur, tapi aku tidak dilatih untuk melihat anak-anak menangis saat sirine berbunyi." Catatannya menyebar cepat dan menyentuh hati banyak orang. Malam di Tel Aviv kini tidak lagi terang. Lampu-lampu jalan padam, dan hanya lilin serta lampu emergency yang menyala di jendela-jendela apartemen. Suara nyanyian patriotik digantikan oleh bisikan doa dan isak tangis. Kota itu tidak hancur karena musuh dari luar, tapi karena benteng kesombongan yang retak dari dalam. Rakyat mulai bertanya, "Untuk apa semua ini? Siapa yang sebenarnya kami lawan selama ini?" Dan di tengah kehancuran itu, sebuah suara mulai muncul dari dalam hati rakyat. Suara yang selama ini tertutup oleh kebanggaan berlebihan, keinginan untuk berdamai. Bukan karena takut, tapi karena akhirnya mereka mengerti betapa mahalnya harga dari sebuah kesombongan. Kota yang dulu dibanggakan sebagai simbol kekuatan kini menjadi saksi bisu dari pelajaran paling pahit dalam sejarah mereka. Hari ke-13 tiba dengan keheningan yang aneh.
Tidak ada suara ledakan, tidak ada sirene, hanya angin gurun yang berhembus pelan melewati puing-puing kota yang nyaris tak berbentuk. Iran tiba-tiba menghentikan serangannya tanpa syarat, tanpa perjanjian damai. Dunia terkejut, namun lebih terkejut lagi adalah rakyat Israel sendiri. Mereka bertanya-tanya, mengapa musuh berhenti ketika kemenangan sudah di depan mata? Di tengah kebingungan itu, sebuah pesan disiarkan dari stasiun luar negeri. Pesan kami sudah tersampaikan. Tidak perlu melukai lebih banyak nyawa yang tak berdosa. Rakyat keluar dari tempat perlindungan dengan tubuh lemas dan wajah yang tak lagi memiliki gairah. Mereka melihat sekeliling, menyadari bahwa kota mereka bukan lagi tempat yang sama. Jalan-jalan yang dulu ramai kini dipenuhi debu, bangunan megah menjelma reruntuhan, dan suara manusia lebih mirip bisikan ketakutan. Tel Aviv, Haifa, hingga Beersheva, semuanya kehilangan denyut kehidupan yang dulu membuat mereka percaya diri di atas dunia. Laporan kerugian ekonomi dirilis secara resmi. Triliunan dolar menguap dalam 2 minggu, ribuan infrastruktur hancur, dan lebih dari setengah penduduk kehilangan pekerjaan. Namun lebih dari itu, yang hancur sebenarnya adalah jiwa sebuah bangsa. Kepercayaan terhadap pemimpin ambruk, rasa bangga nasional tergores dalam, dan rakyat mulai memandang sejarah mereka sendiri dengan pertanyaan yang selama ini dihindari. Apakah semua ini benar-benar demi kebaikan? Di hadapan dunia, negara itu kini berdiri dengan tangan kosong. Tak lagi sombong, tak lagi menantang. Para diplomatnya mendatangi satu persatu negara yang dulu menjadi sekutu, meminta bantuan. Beberapa bersimpati, tapi banyak yang hanya mengangguk pelan. Dunia mengingat luka lama, dan tak semua bisa langsung membuka hati. Ada luka yang terlalu dalam, ada ingatan yang terlalu perih untuk dilupakan begitu saja. Dari Gaza, suara pemimpin muda terdengar menyejukkan. Ia tidak mengejek, tidak menghina. Dalam pidato yang ditayangkan ke seluruh dunia, ia hanya berkata, "Kami tidak bersorak atas penderitaan, kami hanya ingin dunia melihat bahwa kami juga manusia. Biarlah ini menjadi akhir dari lingkaran kebencian." Kata-kata itu menggema, membuat banyak hati di luar sana menitikkan air mata. Dunia mulai melihat Palestina bukan hanya sebagai korban, tapi juga sebagai suara perdamaian yang selama ini tertutup debu sejarah. Di rumah-rumah ibadah, doa bersama dilangsungkan oleh dua bangsa yang sebelumnya bertikai. Beberapa tokoh keagamaan menyerukan untuk menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru, bukan dengan kebencian, tapi dengan keberanian untuk memaafkan. Proses itu tentu tidak mudah, tapi untuk pertama kalinya, ada ruang kecil untuk harapan tumbuh. Rakyat biasa dari kedua belah pihak mulai berbicara satu sama lain di media sosial, bertukar pesan damai dan saling menguatkan. Generasi muda dari negeri yang porak-poranda itu mulai menulis ulang mimpi mereka. Tidak lagi tentang kekuasaan dan wilayah, tapi tentang hidup sederhana yang damai. Beberapa di antara mereka mengunggah video kampanye perdamaian, menghapus gambar-gambar permusuhan, menggantinya dengan puisi dan lagu. Mereka tahu, masa depan tidak bisa dibangun di atas puing dendam, tapi harus tumbuh dari benih pengertian. PBB turun tangan, bukan untuk menghukum, tapi untuk mendampingi proses pemulihan. Jalur bantuan internasional dibuka, namun dengan syarat. Penghentian blokade, pembukaan akses kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang dulu dikekang. Dunia menetapkan standar baru. Tidak ada lagi negara yang boleh berdiri di atas penderitaan bangsa lain. Semua harus belajar dari luka ini, agar tak terulang di masa mendatang. Di layar televisi, seorang gadis kecil dari Gaza muncul dalam wawancara. Dengan senyum kecil dan mata polos, ia berkata, "Aku ingin berteman dengan anak-anak dari tempat yang dulu kami takuti." Ucapannya viral, menjadi simbol baru dari rekonsiliasi. Bukan pidato politik, bukan traktat diplomatik, tapi suara seorang anak yang tidak tahu kebencian. Itulah yang membuka pintu masa depan. Dan saat malam kembali menyelimuti tanah yang dulu saling menyakiti, dunia menyaksikan keduanya berdiri di bawah langit yang sama, menatap bintang yang sama, dengan hati yang mulai belajar memahami. Perang belum tentu mengajarkan kebaikan, tapi penderitaan bisa membuka mata.
Dari debu karma itu, lahirlah harapan yang baru, harapan bahwa dunia tidak lagi dibagi oleh tembok, melainkan dipersatukan oleh rasa yang paling manusiawi, keinginan untuk hidup damai. Jika kamu tersentuh dengan kisah ini, bantu kami menyebarkan pesan damai dan keadilan. Jangan lupa untuk like, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.